melintang utara selatan. Namanya satu Jenderal Sudirman, yang satu namanya Hajah Rangkayo Rasuna Said. Kita sebut kawasan Kuningan, Hajah Rangkayo Rasuna Said. Dan Rasuna Said ini adalah perempuan pertama yang kena spikdelik. Belanda sampai memberikan spikdelik, larangan berbicara pada satu perempuan ini, karena kalau dia berbicara dia akan menggerakkan orang untuk melawan Belanda. Tapi yang lebih dahsyat, yang sering terlewatkan, gurunya. Gurunya adalah Rahmah Al-Yunusyah. Rahmah Al-Yunusyah ini dahsyat tapi terlewatkan. Rahmah Al-Yunusyah diundang ke Mesir, dan dia membuka program perempuan pertama yang kemudian berdampak pada perubahan pendidikan di seluruh dunia Islam. Siapa yang memulai? Seorang perempuan dari ranah Minang. Apalagi kita tahu PWNU Jawa Timur adalah kandang dan basis NU, organisasi terbesar se-Indonesia, bahkan sedunia dalam konteks jamaah umat Islam ya. Jadi ada 48% orang Indonesia yang merasa dekat dengan NU. NU menjadi kekuatan elektoral yang luar biasa. Dan kunjungan Mas Anies ke Jawa Timur secara elektoral sangat strategis. Karena kalau kita lihat data-data survei yang dirilis oleh banyak lembaga, salah satu kekurangan elektoral Anies Baswedan adalah wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi pintu masuknya mungkin NU. Jadi bacaan secara elektoral tidak bisa disalahkan, meskipun dibungkus dengan kata silaturahmi, tetapi publik tidak bisa menyalahkan kalau kunjungan seorang Anies Baswedan ke PWNU, ke Kiai Marzuki Mustamar dimaknai secara elektoral. Dan cawapres yang kami inginkan itu bisa dari internal koalisi, bisa dari luar koalisi, lintas gender, dan yang paling penting adalah dia bisa kompatibel dengan Anies. Dia bisa membantu mendulang suara untuk perolehan kemenangan Anies. Dan kemarin Pak Anies sudah mulai agak transparan, dia sudah mulai mengunci teritori ini. Dia menyebut Jawa Timur secara istimewa. Saya punya data, tadi saya nggak sempat ungkapkan, ternyata Anies sudah 14 kali ke Jawa Timur. 14 kali ke Jawa Timur. Sebagian besar itu dilakukan secara diam-diam, tirakat waktu bulan puasa. Jadi yang saya bilang dari awal tadi bahwa Jawa Timur ini bukan hanya istimewa potensinya, bukan cuma istimewa mayoritas pemilihnya yang banyak, tapi istimewa juga kandidat-kandidat yang Rahmah Al-Yunusyah. Bayangkan sebuah universitas terkenal di dunia, umurnya hampir 1000 tahun, tidak punya murid perempuan, tidak punya dosen perempuan. Tapi di sini mereka mengirimkan pesan pada semua bahwa perempuan memiliki hak yang sama, dan perempuan justru tiang untuk kemajuan sebuah bangsa. Sudah saatnya Rahmah Al-Yunusyah mendapatkan gelar pahlawan nasional. Sudah saatnya. Muridnya diakui, gurunya terlewatkan. Terus sekalian, ini adalah sebuah tempat di mana tumbuh besar sifat-sifat penghargai demokrasi, sifat-sifat kepahlawanan, pandangan-pandangan yang jauh ke depan. Alhamdulillah kita menyaksikan kemajuan demi kemajuan berjalan selama ini. Dan tahun ini, bulan ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Kekuatan Anies Baswedan itu di DKI, di Sumatera, di Jawa Barat dan Banten. Tetapi kelemahannya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, kalau kita lihat data, ini data yang berbicara ya. Sejak 2004 Pilpres pertama kali dilakukan sampai 2019 yang terakhir, itu tidak ada capres yang menang tanpa mengantongi kemenangan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi siapapun kalau pengen menang, dua provinsi ini adalah kunci. Jadi menurut saya kehadiran Anies Baswedan ke Surabaya, kemudian dilanjutkan ke Malang, bukan hanya ketemu Kiai Marzuki Mustamar, tapi juga ketemu dengan raja media lokal dan nasional, Dahlan Iskan, tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk mengurangi kelemahan elektoral tadi. Yang berasal dari Jawa Timur. Kita tahu di Jawa Timur itu ada banyak sekali tokoh yang tadi Rio sudah ungkapkan, dan itu bagian dari penggodokan yang sedang dilakukan.
oleh kita-kita bersama Pak Anies, baik dalam tim 8 maupun pimpinan-pimpinan partai. Nanti suatu saat ketemu, dan pada hari dan bulan yang baik kita akan umumkan capres kita. Dari mana? Salah satu sumbernya itu ya kemungkinannya di Jawa Timur, seperti yang dikatakan oleh Pak Anies tadi. Jadi ya benar sekali analisa Rio dan Bono tadi bahwa Jawa Timur ini terlalu penting untuk tidak kita perhatikan, baik dari aspek vote-nya maupun potensi sebagai provinsi terbesar di Indonesia. Setiap fase memiliki perannya. Ke depan kita menginginkan agar persatuan Indonesia ini terjaga. Persatuan ini terjaga melalui apa? Melalui kesejahteraan yang setara, melalui keadilan yang hadir untuk semua. Kita menginginkan agar yang besar terus makin besar, tapi yang kecil jangan terus makin kecil. Yang kecil harus ikut makin besar. Tirakatan Muharram, Anies silaturahmi dengan Ketua PCNU Bondowoso. Dikutip dari KBA Bondowoso, tirakatan Muharram bakal calon Presiden Capres Anies Baswedan sampai juga di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Rabu 9 Agustus 2023. Anies mengunjungi Pondok Pesantren Ponpes Darul Falah, Desa Ramban Kulon, Kecamatan Cermi. Di Ponpes yang diasuh oleh Kiai Haji Abdul Qadir Syam itu digelar sholawat bergema bersama Anies Baswedan. Acara sholawat di Ponpes Darul Falah ini dipersembahkan khusus untuk sang capres Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera itu. Kami bersyukur semoga kehadiran Bapak Anies Baswedan dan rombongan menjadi keberkahan yang diberikan Allah SWT dan bermanfaat bagi masyarakat Bondowoso, ungkap Kiai Haji Abdul Qadir Syam yang juga Ketua PCNU Kabupaten Bondowoso tersebut. Anies mengatakan dirinya membayangkan bahwa di Indonesia ini masyarakatnya bukan percampuran tapi persenyawaan. Kalau campuran itu unsur pembentuknya masih terlihat, kalau persenyawaan unsur pembentuknya sudah menyatu menjadi barang baru. Jadi nyuwun sewu, ini air putih yang dalam bahasa kimianya dikenal H2O, di mana H adalah hidrogen, O itu oksigen. Jadi air dibentuk dari unsur hidrogen dan oksigen yang bersenyawa. Apakah air adalah oksigen? Bukan. Apakah air adalah hidrogen? Bukan. Dalam air ada hidrogen, dalam air ada oksigen. Air adalah air. Perumpamaan Anies tentang air dan H2O itu mengibaratkan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, bangsa, bahasa, dan ras atau Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia itu seperti itu. Apakah Indonesia itu Jawa? Bukan. Apakah Indonesia itu Bugis? Bukan. Apakah Indonesia itu Manado? Bukan. Apakah Indonesia itu Timur? Bukan. Apakah di dalam Indonesia itu ada Timur, ada Jawa, ada Sunda, ada Bugis, dan itu membentuk senyawa baru, yaitu Indonesia. Menurut Koordinator Jarnas AWBW Bondowoso, Haris Humaidi, Capres Anies Baswedan tiba di Ponpes Darul Falah sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Setelah perjalanan, tempatnya menginap di Hotel Utama Raya. Sebelum memberikan tausiah di acara sholawatan, Bapak Anies Baswedan diterima Kiai Haji Abdul Qadir Syam di kediaman utama. Beliau berdua terlihat beramah tamah dengan akrab dan erat, ujar Haris kepada KBA News.